Pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara membuka di dalam Alkitabnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan bicara tentang titik balik. Titik balik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun bencana, malapetaka, kesukaran, penyakit, atau kegagalan tidak selalu identik dengan ada dosa atau sebuah pelanggaran yang sedang dilakukan atau terjadi, baik secara komunal atau personal, secara komunitas bersama-sama atau secara pribadi. Akan tetapi, saudara-saudara, beberapa peristiwa yang disaksikan oleh Alkitab buat saudara dan saya menunjukkan bahwa rupa-rupanya ada kejadian-kejadian semacam itu terjadi. Ya, ada bencana terjadi, ada wabah terjadi, ada penyakit tertentu terjadi, kemudian ada kesukaran tertentu terjadi. Oleh karena ada pelanggaran yang dilakukan, oleh karena ada dosa yang dilakukan, baik secara pribadi maupun komunal bersama saudara-saudara. Nah, salah satu bagian firman Tuhan yang saudara dan saya sudah baca, sebagian kecil saja, menyaksikan kepada saudara dan saya peristiwa tersebut, bahwa rupanya ada satu bencana pernah terjadi yang disaksikan oleh Alkitab, yaitu bencana kekeringan, bencana alam, bencana kekeringan yang lamanya tidak tanggung-tanggung. Ya, 3,5 tahun. 3,5 tahun itu panjang sekali, saudara-saudara, ya, panjang banget. Saudara-saudara, dan itu terjadi bencana kekeringan. Saudara mungkin bisa merasakan ya, karena kita tinggal di dua musim, musim penghujan dan musim kemarau. Tahun lalu misal, saudara kita mengalami musim kemarau yang cukup panjang, tidak sampai 1 tahun, saudara-saudara. Ya, di tengah-tengah musim kemarau, sesekali masih ada hujan, hujan kecil, hujan besar juga, tapi kemudian tiba-tiba musim kering datang lagi dan seterusnya. Tapi bukan kekeringan berkepanjangan, tidak sampai 1 tahun. Namun saudara-saudara, itu sudah menjadi keluhan banyak orang. Nah, saya mengutip satu kalimat yang diucapkan oleh seorang bapak. Dia mengatakan begini, persis di tengah musim kemarau di bulan Agustus yang lalu. Orang yang kerja, orang yang kuliah, orang yang sekolah pada enggak mandi, air susah. Ya. Kesusahan air. Jadi kalau sudah kemarau rupanya sedikit yang mandi, sudah karena ngirit air dan seterusnya. Tapi itu gambaran kesukaran, ya. Padahal
Padahal saudara-saudara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan sumber terkaya dalam sumber daya air yang menyimpan kira-kira 6% potensi air di dunia. Ya. Namun kita juga terancam dengan kekeringan yang belum 1 tahun berjalan, kita terancam. Padahal menyimpan sumber kekayaan air 6% di seluruh dunia. Besar. Nah saudara-saudara, tentu saudara saya bisa merasakan suasana, sedikit suasananya walaupun tidak sama. Nah saudara bisa membayangkan, mendudukan diri saudara pada keadaan di mana bencana kekeringan terjadi selama 3,5 tahun lamanya. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tentu bukan bencana biasa. Bukan bencana yang abal-abal, tapi bencana serius. Ya, bencana kekeringan yang sangat serius. Saudara bisa membayangkan petani di situasi itu 3,5 tahun tidak ada hujan sama sekali. Saudara bisa membayangkan orang yang menggantungkan hidupnya kepada pertanian, menggantungkan hidupnya pada peternakan, dan peternakan menggantungkan sumber-sumber tanaman hijau untuk makanan ternaknya. Dan kemudian ada banyak orang lain lagi menggantungkan siklus hidupnya, usaha dan pekerjaan sumber penghasilannya pada peternakan, pertanian, dan yang lain sebagainya, saudara-saudara. Masih ada banyak hal lain lagi, tapi itu menjadi semacam gambaran yang begitu kuat bagi saudara dan saya, bahwa rupa-rupanya bencana sebesar itu, sehebat itu pernah terjadi. Jadi saudara bisa mendudukan saudara pada keadaan itu. Dan saya pikir ini tidak mudah, situasi yang tidak gampang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kondisi bencana itu digambarkan di dalam ayat 7 tadi, sampai sungai Kerit itu menjadi kering. Padahal Tuhan perintahkan Nabi Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit supaya bisa minum dari air tersebut. Saking lamanya kemarau, air itu pun menjadi kering. Lalu di pasal 18 ayat 5, Ahab, jadi seorang raja Israel berkata kepada Obadja, ini pegawai kesayangannya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai, barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi gambaran kekeringan yang terjadi 3,5 tahun itu seperti itu. Sungai kering, mata air kering. Lalu kemudian kerajaan Ahab raja Israel pada waktu itu. Dan kemudian dia bingung bagaimana mencari rumput. Disuruh perintahkanlah Obadja pegawainya itu mencari sumber mata air, sumber rumput dan sebagainya supaya peternakannya bisa beroperasi kembali. Saudara, keadaan itu begitu sulit sekali. Ya, bencana yang sangat parah. Namun, saudara kita perlu lihat pada pagi hari ini, saya sudah menegaskan di awal bahwa bencana, ada masalah, kesukaran, penyakit tertentu mungkin muncul di dalam kehidupan pribadi atau komunal, tidak selalu identik dengan ada dosa. Tapi pada bagian yang kita bahas pagi hari ini, karena disebabkan oleh ada dosa. Ada satu pelanggaran yang terjadi, dilakukan saudara-saudara oleh Ahab, Raja Israel. Nah, saya kasih sedikit latar belakangnya. Kenapa bencana ini terjadi? Ahab, kalau sudah hitung di kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, dia kira-kira raja yang ke-6. Setelah Yerobeam maka dia raja yang ke-6. Kalau dihitung mundur lagi dari Saul, Daud, ya, kemudian Salomo, maka dia yang ke-9. Namun masalahnya ketika sampai dari Yerobeam kemudian sampai ke Ahab yang ke-6, raja ke-6, rupa-rupanya dari awal pemerintahan kerajaan ini mereka memerintah dengan cara yang tidak benar, lalu kehidupan mereka kehidupan yang menyimpang dari Tuhan. Mereka orang-orang yang percaya Tuhan, mereka disebut sebagai umat Allah, kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri, sebenarnya teokrasi di mana Tuhan berdaulat atas kerajaan mereka. Namun apa yang terjadi?
Rupa-rupanya dari raja mereka Yerobeam sampai kepada Ahab, kelakuan mereka, perilaku mereka, apa yang mereka buat, ada begitu banyak dosa dan penyimpangan terjadi, penyembahan berhala terjadi, dan sampai kepada pemerintahan Ahab menjadi raja, itu bertambah parah. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara-saudara? Efek dominonya apa? Ketika seorang pemimpin melakukan yang tidak benar, membuat yang tidak benar, membuat pelanggaran di hadapan Tuhan, maka raja, dia adalah pemimpin, Ahab, dia adalah raja dan pemimpin. Semua rakyatnya ikut melakukan pelanggaran yang sama, meninggalkan ibadah mereka kepada Allah, mereka menjauh dari hadirat Allah, mereka menjauh dari penyembahan kepada Allah yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pasal 18 ayat 18, Nabi Elia berkata akhirnya, bukan aku yang mencelakakan Israel karena bencana 3,5 tahun itu tadi, ya. 3,5 tahun itu tadi, kekeringan. Melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Nah, saudara-saudara, kemudian di ayat yang ke-21, Elia juga berkata, lalu Nabi Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Jadi tidak hanya pemimpin, raja mereka Ahab, seluruh rakyat dibuat menyimpang dari Tuhan, meninggalkan ibadah kepada Allah. Mereka menjauh dari penyembahan kepada Allah dan membuat hal-hal yang di luar itu, saudara-saudara. Ada begitu banyak dosa dan pelanggaran terjadi. Nah, saudara-saudara, apa yang akhirnya kita saksikan, yang ditunjukkan oleh Alkitab buat saudara dan saya pagi hari ini, rupanya bencana kekeringan 3,5 tahun ini yang terjadi di tanah mereka disebabkan oleh karena dosa dan pelanggaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi apa yang perlu dibuat sebenarnya? Apa yang akan terjadi? Nah, perlu yang namanya adalah titik balik. Ketika ada bencana, ada malapetaka, mungkin ada penyakit, ada kegagalan, ada kesukaran yang besar terjadi dalam kehidupan pribadi atau secara komunal bersama dalam rumah tangga. Kadang saudara-saudara kita perlu merenung. Cepat-cepat kita merenung untuk memeriksa hidup kita. Itu adalah saat terbaik untuk merenung apa sebenarnya yang telah kulakukan. Walaupun tidak semua bencana, tidak semua kegagalan, tidak semua masalah, penyakit dan sebagainya, itu selalu identik dengan ada dosa dan pelanggaran. Tapi ketika itu hal-hal demikian terjadi, itu adalah saat terbaik untuk saudara, saya, kita semua merenung di hadapan Tuhan, berdoa mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, sebenarnya hidupku ini sedang mengarah kemana Tuhan? Sebenarnya keluargaku ini sedang mengarah kemana? Sebagai pekerjaanku ini sedang mengarah kemana? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu pada akhirnya membuat apa yang disebut titik balik. Ya, diperlukan titik balik, baik secara personal, secara pribadi ataupun komunal. Titik balik ini menjadi penting. Berbalik kembali dari jalan yang menyimpang, kembali kepada Tuhan. Berjalan balik dari apa yang tidak benar, kemudian berbalik kepada yang benar. Titik balik. Perlu membuat keputusan titik balik. Mengapa, saudara-saudara? Karena selalu ada kejutan di titik balik. Mari kita melihat umat Allah akhirnya berbalik kepada Tuhan. Titik balik umat Allah. Di dalam Raja-Raja, pasal 1 Raja-Raja, pasal 18 ayat 39.
Saudara bisa mengikuti saya dan saudara bisa lihat di slide-nya nanti akan tampil. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Haleluya. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat ketika Nabi Elia bertempur melawan Nabi Baal, bukan bertempur dengan senjata. Tapi Nabi Elia mau tunjukkan, mau mengajak rakyat, mengajak umat Allah yang sudah menyimpang, kamu akan memilih siapa hari ini? Kamu akan berbalik kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Baal? Maka terjadilah pertempuran, dibuatlah satu tempat penyembahan di sana di mana ada korban ditaruh di atasnya, dan kemudian para nabi Baal yang jumlahnya 400-500 orang disuruh melakukan penyembahan mereka kepada Baal dengan satu perjanjian. Kalau korban bakarannya terbakar, maka berarti dia adalah Allah. Tapi kalau tidak, maka itu bukan. Nah, saudara-saudara, ayat yang saudara dan saya baca adalah ayat seruan dari umat Allah yang menyaksikan korban yang ditaruh di atas mezbah pembakaran yang dibuat oleh Elia itu terbakar. Dan perjanjiannya adalah bahwa barang siapa korban bakarnya yang terbakar hangus habis, maka berarti itu Allah adalah Allah yang benar. Nabi Baal tidak mampu melakukannya, di mana hati umat Allah telah menyimpang ke sana sebelumnya. Tapi kemudian ketika Elia menyembah kepada Allah, menaikkan doa dan penyembahnya, seruannya kepada Allah. Dan Allah turun dalam rupa api membakar semua korban di atas mezbah, tidak menyisakan satu bagian pun, saudara-saudara. Dan menyaksikan peristiwa itu, akhirnya umat Allah berkata di ayat yang kita baca, ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka. Sujudlah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sujudlah mereka. Ini adalah cara, gaya, atau kebiasaan yang sesungguhnya dilakukan terus-menerus oleh umat Allah sejak mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir, dari tanah pembuangan di Mesir. Mereka dibuang ke Mesir oleh Tuhan. Ada mereka diperbudak di sana. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, Tuhan menyatakan dirinya kepada umat Allah, akulah aku. Pakai kata itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan umat Allah menyembah dan mereka sujud. Di dalam kitab Imamat, pasal 9 ayat 24, saudara bisa lihat di teks saudara. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu mereka sujud menyembah. Jadi sujud menyembah itu adalah ekspresi penyembahan umat Allah. Adalah ungkapan iman, ungkapan kesetiaan, ungkapan ketaatan, ungkapan kesungguhan mereka percaya kepada Allah yang hidup. Dan itu adalah bagian dari hidup mereka sejak mulanya. Sejak Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, saudara-saudara. Tapi itu hilang. Itu lenyap. Dari zaman Yerobeam sampai di Ahab yang ke-6. Dari Yerobeam ke Ahab kira-kira 6.
Mereka menyimpang dari Allah, mereka meninggalkan imannya, mereka meninggalkan penyembahan mereka kepada Allah, mereka meninggalkan doa mereka kepada Allah, mereka meninggalkan pujian penyembahan mereka kepada Allah, mereka meninggalkan cara hidup yang benar yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Mereka berlaku tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kali ini, melihat, menyaksikan peristiwa Allah hadir dalam rupa api, menghanguskan korban di atas mezbah. Hati umat Allah akhirnya berbalik. Itu yang disebut titik balik, saudara-saudara. Di mana ketika ada seseorang atau satu komunitas menyimpang dari Tuhan, meninggalkan Allah, menyombongkan diri di hadapan Tuhan, meninggalkan doa, meninggalkan cara hidup yang benar yang Tuhan inginkan. Dan kemudian Tuhan peringatkan dan akhirnya mereka berbalik kepada Allah, membuat satu titik balik. Titik balik itu ditunjukkan dengan cara kembali menyembah kepada Allah. Pikiran, seluruh niatan, seluruh motivasi, tujuan hidup, tujuan bekerja, tujuan berkeluarga, tujuan sekolah, semua disuruh Tuhan untuk diluruskan kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua diajak untuk membuat titik balik. Mungkin ada motivasi yang sudah keliru. Tujuan-tujuan yang sudah menyimpang dari hidup yang dijalani selama ini. Titik balik menjadi penting, saudara-saudara. Dan itu adalah keputusan yang harus diambil ketika ada satu peristiwa terjadi dalam hidup saudara. Hidup saya, hidup kita semua. Hidup kita sebagai bangsa. Mungkinkah ketika diperhadapkan pada kesukaran tertentu, pada masalah tertentu, pada situasi yang sangat rumit, mungkin pada penyakit, pada bencana tertentu. Ada baiknya kita merenung. Mungkin adakah kita sudah tinggalkan Tuhan? Cara hidup kita sudah menyimpang jauh dari Tuhan. Apa yang kita arahkan dari tujuan hidup kita sudah tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Kita bekerja, tujuannya sudah menyimpang dari tujuan Allah. Kita membangun rumah tangga, kita tujuannya sudah menyimpang mungkin dari tujuan yang Tuhan maksudkan. Apapun dalam hidup kita, kadang ketika Tuhan perhadapkan, Tuhan izinkan ada sesuatu yang rumit terjadi, yang sukar terjadi. Kita perlu menyadari dan membuat sebuah titik balik kembali kepada Allah. Kembali kepada Dia dengan kesungguhan hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah Allah atas umat Allah dan tanahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apa yang Tuhan kasih kepada jemaat Tuhan, kepada umat Allah, bahkan ke atas tanah mereka. Ketika hati mereka, ketika hati umat Allah berbalik kepadanya. Ketika orang-orang percaya berbalik kepadanya. Ketika orang-orang hidupnya menyimpang berbalik kepadanya. Apa yang Tuhan kasih, sudah bisa perhatikan pada slide berikut. Anugerah Allah atas umat Allah dan tanah mereka. Jadi ada anugerah Tuhan. Tidak hanya atas hidup saudara dan saya. Tidak hanya atas hidup umat Allah pada waktu itu. Tapi anugerah Allah atas tanah mereka. Saudara-saudara, tanah itu melambangkan hidup umat Allah. Tanah melambangkan kemakmuran mereka. Tanah melambangkan hajat hidup mereka. Tanah melambangkan keberlangsungan hidup keturunan mereka. Ketika ada titik balik dibuat, mereka membuat sebuah titik balik dalam hidup mereka. Maka Tuhan memberikan anugerah yang tidak pernah mereka duga. Anugerah yang hanya bisa diberikan oleh Allah atas hidup mereka, bahkan atas tanah mereka. Dan hal yang sama yang ingin Allah berikan kepada saudara dan saya. Ketika kau merasa pagi ini ada satu bagian yang harus kau buat, di mana kau perlu membuat titik balik atas hidupmu.
Maka ada anugerah Allah diberikan kepadamu yang hanya Dia yang bisa berikan atas hidupmu dan atas tanahmu. Mungkin tanah ini adalah mewakili semua yang bisa memelihara hidup saudara. Entahkah pekerjaan, keuangan, ekonomi saudara, bisnis saudara, studi saudara, kedudukan saudara. Allah menganugerahkannya dengan cara yang tidak pernah diduga. Dalam ayat 45 dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 45. Firman Tuhan berkata, maka dalam sekejap, ya, ini setelah ayat 39 ya, setelah hati umat Allah berbalik kepada Tuhan. Jadi setelah pertobatan kembali terjadi, setelah pengakuan atas dosa pelanggaran dibuat, setelah penyesalan dibuat, langkah untuk berbalik kepada Allah dibuat. Maka ini yang terjadi. Ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Saudara, kalau cuma mata langit menjadi kelam oleh awan dan badai itu kan biasa saja, belum tentu pertanda hujan. Ya. Lalu yang menarik di sini kalimatnya. Frasa berikutnya, lalu turunlah hujan yang lebat. Ini hujan yang maha besar, saudara-saudara. Hujan yang sangat dahsyat, luar biasa. Haleluya. Mungkin kalau kita gambarkan tanah pada waktu itu, tanah mereka yang sudah kering kerontang selama 3,5 tahun. Kita gambarkan seperti manusia. Mereka akan bersorak kegirangan. Mereka akan berteriak, melompat sukacita. Karena tidak hanya rintik hujan, tidak hanya ada awan badai. Awan gelap itu tidak menandakan hujan. Tapi ketika hujan itu, maka itu sudah pasti. Tanah itu akan basah. Kalau tanah itu kita gambarkan seperti saudara dan saya, manusia, mereka akan bersorak, mereka akan bertepuk tangan kegirangan, mereka mungkin melompat, mereka membuat acara syukuran, saudara-saudara. Dan ini bukan sekedar hujan gerimis, hujan lebat, ini bukan sekedar hujan biasa, ya, hujan dalam jumlah yang banyak. Tapi ini hujan yang maha dahsyat dan luar biasa. Tidak hanya tanah yang bersorak kegirangan, tapi juga tumbuhan bersorak kegirangan. Hewan bersorak kegirangan. Ketika tanah, hewan, rumput, sungai bersorak kegirangan. Maka umat Allah luapan sukacita jauh melampaui hewan ternak, melampaui rumput, melampaui tanaman, melampaui tanah kering, melampaui aliran sungai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu anugerah Allah. Karena ada umat Allah, ada orang yang meratapi pelanggarannya, menyadari dosanya, menyadari kekeliruannya, menyadari hidupnya yang tidak benar, membuat keputusan, membuat titik balik kepada Allah. Allah tidak tinggal diam, Dia memberikan anugerah yang tidak bisa diberikan manusia, namun hanya Dia yang bisa berikan. Saudara-saudara, Ahab, seorang raja yang besar, dia punya segala sesuatu, tidak hanya harta, tidak hanya kekayaan, jabatan, pangkat, tidak hanya banyak, semua dia punya, tapi dalam semua yang dia miliki, dalam semua jabatan yang dia punya, yang dia duduki, dengan semua kelimpahan emas peraknya, ternak yang berlimpah, tanah yang luas, rakyat yang banyak, toh, saudara harus tahu ini, dia tidak mampu menurunkan hujan. Dia tidak mampu membuat tanah yang kering tidak 1,5 tahun lamanya menjadi basah. Ahab dengan segala kemuliaannya, kejayaannya, kedudukannya tidak mampu mengembalikan aliran sungai, sungai Kerit bahkan yang sudah menjadi kering. Bahkan dia bingung,
bagaimana caranya mencari rumput bagi domba dan ternaknya. Dia tidak mampu menumbuhkan rumput, saudara-saudara. Hanya Allah yang sanggup menganugerahkan itu. Saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 25 ayat 14 firman Tuhan berkata, awan dan angin tanpa hujan. Awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Saudara, ini metafora yang bagus ya. Saya ingin menjelaskan tentang hujan itu sebagai lambang dari anugerah. Metafora dari anugerah Allah yang luar biasa. Di Amsal ini berkata awan dan angin tanpa hujan. Jadi yang membuat awan, membuat angin itu punya arti dan nilai ya. Kalau dia menjadi hujan. Sama halnya kalimat berikut. Kalau orang janji mau kasih hadiah, kalau ada pacar janji kasih hadiah, nanti tak belikan sesuatu atau ada seseorang janji buat hadiah, lalu tidak dikasih, itu hanya seperti awan dan angin saja, tapi tidak ada hadiahnya. Namun kalau Tuhan datang kepada saudara, ketika Tuhan yang memulihkan hidup saudara dan saya, tidak hanya datang awan dan angin, tidak hanya datang janjinya, tapi dia berikan anugerah yang tidak bisa diberikan manusia, namun dia saja yang sanggup berikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ada anugerah Allah di setiap titik balik hidup seseorang. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu keluarga ya. Ini Rizal, Joy dan anak mereka Harley. Nah, saudara-saudara, itu suami istri yang di sebelah mana saudara ya? Kalau saya melihat di sebelah kiri itu adalah istrinya, sebelah kanan suaminya. Nah, saudara-saudara, mereka tadinya keluarga yang bahagia, tapi rupa-rupanya ketika usia suaminya Joy 27 tahun, mereka sudah berkeluarga dan suaminya berusia 27 tahun. Suaminya mulai hidup dalam dunia yang sangat gelap. Dia jadi preman, saudara-saudara, dan dia menjadi bodyguard bayaran. Jadi kalau ada orang butuh tenaganya dia siap. Sampai satu kali, singkat cerita, Joy ini suaminya melakukan pembunuhan kepada salah satu security di kampungnya, ya di komunitas mereka tinggal, dan saudara-saudara, dan kemudian dia masuk penjara. Masuk penjara lama, jadi istrinya berdoa supaya di dalam penjara suaminya bisa berubah karena hidupnya gelap sekali ya, hidupnya sangat gelap, dan kemudian istrinya terus berdoa supaya dia berubah setelah keluar. Nah, saudara-saudara, kemudian beberapa tahun kemudian Joy selesai menyelesaikan masa tahanannya dan dia keluar. Dan benar, akhirnya dalam beberapa waktu mereka berbahagia karena ada mulai perubahan terjadi. Apalagi ketika beberapa waktu kemudian Giselle istrinya hamil dan melahirkan anak mereka pertama Harley. Ya, dan Joy berjanji, saya akan berubah demi anak saya Harley, seorang laki-laki, anak mereka. Saya akan berubah. Dan benar berubah, sudah beberapa waktu, tapi tidak mencapai 1 tahun ketika anak mereka mulai 1 tahun. Nah, saudara-saudara, hidupnya mulai kembali ke dunia yang sangat gelap. Kali ini tidak hanya dia menjadi bodyguard pelindung yang bisa dibayar buat orang yang butuh perlindungannya, tapi dia mulai terjun ke dalam dunia obat-obatan terlarang. Dia menjadi penjual, dia juga ikut serta dalam berbagai macam kekerasan dan sebagainya. Dia jatuh kembali ke dalam dunia yang sangat gelap seperti itu. Dan terakhir bertahun-tahun itu dilakukan sampai di puncaknya dia mulai melakukan kekerasan kepada istrinya. Atas kekerasan yang terus-menerus dia lakukan, maka istrinya tidak tahan, istrinya tidak kuat. Lalu, tapi tetap dia coba bertahan dalam keterbatasannya, dalam ketidakmampuan karena dianiaya terus oleh Joy suaminya. Dan kemudian mereka punya anak yang kedua. Anak kedua dan anak mereka si Harley ini adalah usia 8 tahun dan kemudian dia punya adik
Dan ketika usia Harley 8 tahun ini, kekerasan itu masih terjadi, dilakukan oleh Joy kepada istrinya Rizal. Akhirnya istri memutuskan diri pergi dari rumah. Dan pergi dari rumah, dan dia tidak kembali. Tiap hari, si Harley kecil, yaitu yang gendong semangka itu, saudara-saudara, dia harus mengurusi adiknya yang usia 1 tahun. Dia mengurusi adiknya, tiap hari dia menggendong adiknya karena ayah di jalanan terus dan seterusnya. Hidupnya seperti itu. Harley tiap hari meluangkan waktu untuk keluar di jalan, harap kalau ibunya kembali. Dia terus berdoa, Tuhan supaya mama saya kembali. Dia gendong adiknya, mama supaya mama kembali. Adiknya masih 1 tahun. Dia terus berdoa. Sampai satu kali, saudara-saudara, Harley tidak punya tempat yang paling aman kecuali di gereja. Dan dia berdoa kepada Tuhan, aku mau bawa papaku ke gereja supaya dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian di satu hari dia ngomong kepada papanya, dia masih 8 tahun dan ngomong kepada papanya, Papa, ayo ikut saya. Papanya enggak mau. Mau kemana kamu ajak saya? Ayo ikut saya. Dia diajak ke gereja rupanya. Akhirnya papanya coba ikuti dia. Saudara-saudara, rupanya Harley sudah lama mendoakan ayahnya supaya dia bertobat dan sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kemudian akhirnya datang, singkat cerita datang ke gereja. Apa yang terjadi? Harley tidak mengkhotbahi papanya, saudara-saudara. Ketika masuk di ruangan ibadah, papanya mulai menangis. Joy mulai menangis, dia menangis, dia meratap, dia menangis. Lalu akhirnya disitulah hari itu Joy, ayah dari Harley ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dosanya diampuni, dia dibaharui hidupnya menjadi pribadi yang baru. Kemudian dia pulang ke rumah. Harley tetap berharap mama kembali. Tiap pagi dia keluar ke jalan berharap mamanya kembali. Saudara-saudara, Joy sekarang sudah bertobat. Dia berbalik kepada Tuhan. Dia kembali kepada Kristus. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tepat di bulan ketiga pertobatannya. Ketika Harley keluar di depan rumah menanti mamanya. Mamanya datang. Saudara-saudara. Mamanya dikembalikan Tuhan. Mama Harley dikembalikan Tuhan. Istri Joy, Rizal dikembalikan Tuhan. Manusia tidak bisa melakukannya. Allah sanggup melakukannya. Dan Allah lakukan itu ketika ada keluarga itu mulai berbalik. Membuat titik balik kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara. Perlu titik balik ya. Ketika kau merasa menyadari, sekali lagi tidak semua bencana, tidak semua malapetaka, tidak semua kegagalan, tidak semua masalah, tidak semua penyakit lalu identik dengan dosa pelanggaran. Namun kadangkala seperti cerita yang kita dengarkan dari firman Tuhan pagi ini, bahwa rupanya ada masalah, ada di satu masa ada pelanggaran, ada bencana, ada kegagalan terjadi karena ada dosa yang dibuat, ada pelanggaran yang dibuat, ada penyimpangan yang dilakukan, orang-orang meninggalkan Tuhan. Namun ketika mereka berbalik kepada Allah, mereka membuat titik balik dan berseru kembali, mengakui semua dosa pelanggarannya, mengakui semua perbuatan yang tidak benar dan berbalik kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Di titik balik itu ada kejutan yang terjadi, saudaraku. Ya, kejutannya Allah memberikan anugerah yang tidak bisa diberikan oleh manusia manapun di dunia ini, namun hanya bisa diberikan oleh Dia, Allah atas alam semesta yang kau percaya dan sembah dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat dalam kemuliaan buat saudara dan saya. Jika ada sesuatu yang kau rasa kau harus berbalik pagi hari kepada Tuhan, buat titik balik hari ini. Dan biarkan Allah memberikan anugerah yang tak terduga bagi hidupmu pagi hari ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan ini sejenak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Oh, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, ada di ruangan ini, saudara ada di rumah saudara bersama keluarga, mengikuti ibadah ini. Duduk diam di kaki Tuhan, merenung apa yang firman Tuhan sampaikan buat saudara pagi ini lewat khotbah ini. Haleluya. Jika ada satu bagian di mana engkau harus membuat titik balik atas hidupmu, buatlah itu hari ini, putuskan itu hari ini. Jika engkau memeriksa hidupmu pagi hari ini, engkau merasa ada hal-hal yang mulai terjadi dalam hidupmu. Entah itu kegagalan, bencana, masalah, kesukaran yang dalam sekali, mungkin ada sakit dan kelemahan. Kau merasa karena kau jauh dari Tuhan, kau tinggalkan Tuhan, kau menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Buatlah titik balik itu sekarang. Ada kejutan di setiap titik balik, saudara-saudara. Langkah titik balikmu akan menghadirkan kejutan dari Allah yang hidup bagimu pagi ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Anugerahnya atas hidupmu, tidak hanya atas hidupmu, tapi juga atas tanahmu. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa. Amin, amin, haleluya. Mari berdoa bersama-sama saudara pagi ini. Datang di hadapan Allah yang hidup. Amin, haleluya. Karena salib-Mu Yesus, ku hidup, ku menang. Kau nyatakan anugerah-Mu. Haleluya. Oh Yesus, tolong setiap jemaat-Mu pagi ini. Tolong setiap kami pagi hari ini. Oh Roh Kudus, tolong kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mujizat-Mu karena salib-Mu. Kepadamu pagi hari ini, Yesus. Haleluya, haleluya.
saudara pagi ini. Mari taruh tanganmu di dada. Kita berdoa pagi ini. Saya mau berdoa saudara. Mungkin ada di antara saudara rasa pagi ini ada jalan hidupmu menyimpang dari Tuhan. Jauh dari apa yang Tuhan mau. Pagi ini kau dengar firman Tuhan dan kau katakan, Tuhan aku mau berbalik kembali kepadamu. Mungkin jalan kerjamu menyimpang dari Tuhan pagi ini. Dan kau mendengar firman Tuhan pagi dan kau katakan, Tuhan aku mau berbalik kepadamu. Mungkin ada di antara saudara katakan, Tuhan jalan hidupku atas keluarga mulai menyimpang. Dan saudara mendengar firman Tuhan pagi dan semua berbalik kepada Tuhan. Buatlah titik balik itu sekarang. Mungkin ada saudara berkata, Tuhan karakter hidupku, integritas hidupku ada banyak yang menyimpang. Dan aku mau berbalik kepada Tuhan. Buatlah titik balik itu sekarang. Tidak ada waktu yang terlambat. Ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Dan biarkan Allah akan menganugerahkan anugerahnya yang hanya Dia bisa berikan. Manusia tidak mampu berikan atas hidupmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas semua hal yang ada dalam hidup saudara. Haleluya. Bapa yang baik, aku berdoa pagi ini di dalam nama Yesus. Kau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada mereka masing-masing, Kau menolong. Roh Kudus tolong pagi ini ketika itu adalah ungkapan keputusan mereka, hati mereka untuk membuat langkah titik balik. Aku tahu Engkau menerima setiap kami. Ketika kami mengaku dosa, mengaku pelanggaran kami, Engkau adalah setia dan adil. Maka Engkau akan menyucikan kami. Pagi ini itu yang terjadi atas setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, atas setiap kami pagi hari ini yang ada di situasi tersebut. Ketika kami mengatakan di hati kami yang paling dalam, pagi ini aku berbalik kepada Tuhan. Dari hidupku yang gelap, dari hidupku yang berdosa, dari hidupku yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka Kau menerima, tangan-Mu terbuka, kasih-Mu dilimpahkan atas jemaat Tuhan, atas setiap orang pagi ini. Dalam nama Yesus, terima kasih. Dan biarlah anugerah itu seperti hujan lebat yang dicurahkan atas hidup kami, atas hidup jemaat-Mu, atas tanah mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa selalu melakukan mujizat-Mu. Bapa, kami berterima kasih di penghujung ibadah ini pagi ini. Ya Tuhan, memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini, mau di rumah kami masing-masing, atau dimanapun kami sedang berada. Biar anugerah-Mu yang besar dicurahkan atas kami pagi ini, atas keluarga kami masing-masing. Biar sukacita kebahagiaan menjadi bagian yang selalu ada dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberkati jemaat-Mu, mereka dalam hidup mereka di sepanjang minggu ini. Biar Tuhan memelihara mereka. Jemaat-Mu yang akan berkorban pagi ini dari perpuluhan, dari korban persembahan misi, ucapan syukur mereka. Berkati apa yang akan mereka korbankan. Tuhan, percayakan lebih banyak, lipat gandakan berkat-berkat-Mu, kepercayaan-Mu atas hidup mereka. Ketika mereka dipercaya lebih banyak, aku berdoa biarlah hati mereka menjadi semakin dermawan.
mereka berlimpah dengan kemurahan. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Mereka semakin mengasihi Tuhan lebih dalam. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan kami bersyukur pagi hari ini. Kau memberkati semua jemaat-Mu yang telah ambil bagian untuk melayani pagi ini. Dan pada akhirnya jemaat yang dalam milik Kristus pagi ini, pulanglah engkau. Terimalah berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, shalom, Tuhan memberkati saudara.